Selamat datang kembali di channel Oka 2010 TV. Kali ini saya menyoroti seorang ahli teori, ya, ahli teori, tukang kritik. Saya kasih inisialnya RG. Barangkali netizen atau teman-teman semua sudah tahu kalau disebut RG. No RG, no party, ya. Dia ini adalah ahli dalam mengkritisi. Siapapun bisa dia kritisi. Ketua-ketua partai apapun dia sanggup mengkritisi. Bahkan presiden sekalipun dia bisa kritisi. Ya, memang benar kita pun bisa mengkritisi. Tapi dari sisi kritik-kritik yang dia berikan itu seolah-olah dialah yang paling benar. Bagaimana dia menilai presiden dengan perkataan bajingan tolol? Ya, dia mengatakan Bapak Prabowo seperti itu. Nah, Bapak Prabowo juga sudah mengatakan, saya tahu ada yang mengatakan saya begini-begini. Ya sudah, ya. Nah, begitu juga dengan Bapak Jokowi dikatakan seperti itu. Maka waktu pendukungnya Bapak Jokowi mau melaporkan, ya, mempolisikan dia, apa yang dia katakan? Saya tidak menghina Bapak Jokowi, saya menghina jabatannya. Nah, inilah pintarnya dia. Pintar tapi goblok, ya. Bagaimana kita menghina jabatan? Emang jabatan bisa bekerja? Nggak bisa, ya. Kalau jabatan bisa bekerja, kenapa bukan jabatan yang dihukum? Orangnya kan yang dihukum. Kalau seorang menteri korupsi, kenapa orang yang dihukum? Ya menteri itu yang dihukum, mejanya yang dipenjara, kursinya yang dipenjara. Ya kan seperti itu mengikuti apa kata dia, ya. Nah, kemudian saya menyoroti siapa ini RG. Dia pernah bikin partai, 2 partai dia pernah bikin, dan dua-duanya gagal. Nah, dia bikin partai dan dua-duanya gagal. Ketika ditanya kepada dia, kenapa partai Anda tidak bisa maju? Dia mengatakan bahwa dia sudah memberikan semua secara teori kepada teman-teman yang di partai itu. Tinggal temannya itulah yang mengembangkan hal itu. Nah, bagaimana? Emang bisa partai didirikan berdasarkan teori? Nggak bisa. Kalau Anda memberikan teori, Anda tunjukkanlah praktek dari teori yang Anda berikan. Jangan asal usul. Yang penting sudah punya usul. Kalau usul jangan asal gitu loh. Tunjukkan prakteknya, bagaimana menjalankan itu. Maka teori itu berguna kalau bisa dipraktekkan gitu loh. Nah, kemudian dia sendiri tidak bisa mendirikan partai, tapi merasa hebat bisa mengkritisi para ketua partai. Ya, dia sendiri partai yang dia dirikan sampai 2 kali. Artinya apa? Ketika partai yang pertama yang didirikan tidak maju, dia pindah partai. Dia bikin lagi partai satu lagi dengan teman yang juga. Tapi itu pun tidak lewat verifikasi juga. Nah, ketika dia ditanya, dia mengatakan secara teori dia sudah sampaikan semuanya kepada temannya itu, tinggal temannya menjalankan. Beginilah kalau memang kita bertemu dengan ahli teori, ya. Nanti dia akan bilang, mengatakan bagaimana kita bisa sampai dari sini, negara ini bisa sampai ke tahun 2045. Tanya sama Rocky Gerung, sama RG. Dia akan bisa menyampaikan cara-cara bisa sampai ke 2045. Tapi tanya lagi lah kepada dia bagaimana cara memulainya. Saya yakin dia tidak akan bisa kasih contoh cara memulai biar bisa negara ini sampai ke 2045. Dia hanya berteori, ya. Ketika orang naik angkot, kan, kalau naik angkot naik kaki kanan, turun kaki kiri, kan? Itu kalau pernah naik angkot, naik kaki kanan, turun kaki kiri. Itu teorinya. Nah, apakah yang menteorikan itu bisa melakukan? Bisa melakukan. Nah, kalau dilakukan secara terbalik, dia pasti jatuh. Nah, cobalah dulu si RG ini, suruhlah dia dulu mempraktekkan apa yang dia teorikan. Saya yakin 2 partai yang dia buka itu cukup menjadi bukti. Maka saya bilang, dia ini hanyalah seorang ahli teori, ya. Dia hanyalah seorang ahli teori kritik
tanpa solusi. Jadi dia dipanggil di setiap media, acara-acara podcast ya, dalam media-media yang sekarang ini hanya untuk meramaikan. Makanya dibilang no RG no party ya. Dia hanya berfungsi untuk meramaikan. Jadi kalau dalam sebuah pertandingan olahraga ya, dia ini adalah tim penggembira. Dia tim penggembira. Kalau mau dijalankan apa yang dia sampaikan, bagi saya tidak perlu. Rugi karena dia sendiri tidak menjalankan teori yang dia sampaikan. Buktinya itu tadi, partai itu dia hanya menyampaikan teori, tapi dia tidak mau mengerjakan itu ya. Karena mungkin dia tahu itu hanya sebatas teori ya, itu hanya sebatas teori. Lihatlah, kalau dalam setiap perdebatan itu ya, dia akan selalu, kalau mulai terpojok, dia akan selalu mengeluarkan istilah-istilah yang baru. Nah, istilah ini dia akan tanyakan kepada lawan bicaranya. Seperti waktu dia berdebat dengan Sylvester, dia mengeluarkan istilah-istilah baru dan menanyakan kepada Sylvester. Bagi Sylvester, istilah itu tidak perlu dalam hal itu. Yang dia inginkan adalah eksekusi, bukan berteori ya. Tapi si RG tetap ngotot, apa arti istilah itu? Kalau you nggak ngerti istilah itu, nggak usah ngomong katanya. Padahal Sylvester hanya menanyakan bagaimana cara ya untuk melakukan ini. Dia tidak berani untuk menjawab itu. Nah, dan berbagai kesempatan lainnya dia mengatakan, saya ini lagi kasih kuliah gratis lah, seperti mengajari mahasiswa saya katanya. Seorang yang profesional ya, dia akan tahu kepada siapa dia berbicara. Sekalipun dikasih kuliah gratis, dia akan tahu kuliah gratis itu disampaikan kepada siapa, bahwa apa yang dia sampaikan itu haruslah bermanfaat kepada orang yang mendengar ya. Jangan mengkuliahi kuliah gratis kepada sarjana teknik padahal engkau sarjana ekonomi ya. Jangan mengkuliahi masalah sosial, hukum kepada orang teknik, itu juga nggak perlu sama mereka ya. Dan jangan pula mengkuliahi bagaimana cara bongkar mesin kepada orang hukum, itu nggak ada artinya. Seperti itulah yang dia sampaikan ini. Saya memberikan kuliah gratis itu pada waktu debat itu ya, saya memberikan kuliah gratis. Ngapain diberikan kuliah gratis? Mereka tidak perlu itu ya, karena mereka semua yang ada di acara podcast itu, atau di acara debat itu, atau di acara rakyat bersuara dan yang lainnya itu, tidak perlu teorimu. Tanpa teorimu juga mereka sudah memiliki kehidupan yang luar biasa ya. Dan mereka datang ke situ bukan mau mendengarkan teori-teorimu itu ya. Mereka ke situ mau menyampaikan pandangan mereka. Kau sampaikan pandanganmu. Jadi jangan merasa bahwa kau datang ke situ memberikan pengajaran kepada mereka. Mereka tidak butuh itu gitu loh. Sekali lagi saya sampaikan kepada Rocky Gerung, RG lah, maaf, saya sampaikan kepada RG, kalau Anda orang yang memang berpendidikan hebat ya, atau istilahnya apalah dia itu sekarang ya, lupa saya, dia pastinya dia tahu kepada siapa dia berbicara, siapa lawan bicaranya, supaya jangan mubazir ya, supaya jangan seperti yang saya bilang itu, anak SD merasa hebat bisa mengajari anak SMA, padahal anak SMA itu sudah tersenyum kecut, tersenyum melihat gaya anak SD yang sok mengajar ini ya. Jadi kalau ada anak SMA yang mau diajari oleh anak SD, itulah yang dibilang kedunguan.